Oke guys, kembali lagi di Hobi Duniawi. Dan sekarang gue mau memenuhi janji gue setelah lu kemarin melihat bagaimana Thanos dan Usain Bolt yang ada di sana 4600 cc memang untuk ngaspal. Dan sekarang kita akan nge-review si Bodat yang sudah berubah wujudnya secara lahir batin alias luar dan dalam. Dan tentu saja ini merupakan project pertama gue untuk ngebangun mobil ya, dari yang kurang oke menjadi lebih oke. Nah, konseptornya nggak jauh-jauh ya. Konseptornya adalah Bapak Aditya Eka Chandra yang sekarang udah dikenal dengan Adit ya. Adit Tokped, kita langsung panggil lagi Adit. Hey. Ya, Halo, bro. sehat. Ada suara motor. Itu tadi motor, bukan knalpot kita. Karena ini salah satu yang kita rubah adalah bunyi knalpotnya ya. Nggak salah baju lagi. Enggak, hari ini gue bener. Gue pakai karena banyak dikomplain oleh beberapa netizen gue bahwa lu pakai baju yang bener. Nah, Ya. sekarang udah berubah. Sekarang udah bener dan alhamdulillah, thank you. Gue udah dipanggil lagi tenaga outsource bener ya. Adit, semoga dengerin yang tadi toko. Dia tolong dengerin gue supaya kita bisa masuk. Amin. Dan guys, ini cocok banget sama bajunya karena ini camping trip. Jadi Yes. bisa gue bilang yang 4600 tuh buat ngaspal. Betul. Kalau ini tuh buat camping. Camping. Waktu episode yang dulu si Bodat, waktu episode yang dulu si Bodat itu standar. Nah, sekarang kita akan lihat yang sudah diminta oleh Mas Adit untuk dirubah. Oke. Apa-apa aja, bro? Let's go ya. Yes. Oke. Sebelumnya si Bodat itu masih standar tinting, kalau dilihat mungkin bukan Ayu Ting Ting, tapi Bukan. standar tinting Iya. ya. Akhirnya si pemilik minta untuk dirubah supaya agak sedikit fresh. Iya. Dan akhirnya kita rubah dari sisi muffler dulu ya. Muffler kita pakai itu jenisnya satu adalah kita pakai Borla Pro Axis. Muffler tuh apa, Mas? Muffler itu knalpot. Nah, karena Oke, kita pakai bahasa Indonesia. Belum anak mobil semua. Knalpot kita ganti dengan Borla Pro XS 2 inch kanan kiri, dan ini tampaknya kita ganti di custom ya, quad, jadi modelnya ada 4, exhaust 4. Untuk bagian pipa nggak ada perubahan, cuma di bagian resonator kita rubah menjadi tambu balik dan dibikin pipa X. Pipa X itu pipa menyilang. Secara teori dia menambahkan horsepower. Kalau kita bikin pipanya straight, dia menambahkan untuk torsi. Jadi karena si pemilik Bung Valen ini pengennya kencang di 3000-nya sebelum dapat Thanos, ya kita hibur dia dengan mengganti knalpot seperti ini. Oke. Nanti kita dengar bunyinya nanti. Ya, nanti dulu dong. Baru Oke. knalpot. Knalpot. Terus dari sisi overland lain, karena waktu itu persiapan sorry, ini bukan COVID ya, karena gua belum minum. Ini udah nggak puasa tapi kan? Udah, boleh minum. dari kemana emang nggak puasa? Iya, iya. Belum minum. Ini asisten lagi belum datang. Waktu mau overland ke Dieng, Iya. Tegal, akhirnya kita mengganti velgnya dengan Style 58 bawaannya X5 yang 4400. Bannya juga yang ring 18 ya, bannya kita ganti dengan 265. Berarti ambil geser dong, Om. Oh, ambil geser, oke, boleh. Ambil geser. Ini kita lihat langsung ya. Kan lagi ngomongin ban, baru nanti stock shot. Ini Style 58. Style 58 itu dipakai di standarnya 4400. Bannya kita pakai BF Goodrich KO2. Ukurannya 265/65. Wah, seharusnya kan standarnya 265/60, tapi karena pengen katanya lebih tinggi, lebih keker, akhirnya pakai 265/65. Itu kalau dihitung setara dengan hampir 32, di atasnya 31. Kalkulasinya 31,6. Lebih pinter daripada yang review mobil. Kenapa nggak dari oke. dulu ditemukan ini? Karena gue masih mengingatkan. Oh, Enak dong. itu. Kita saling berbagi. Sebenarnya yang bikin skrip orang-orang itu lu jangan. Bisa jadi kan. Sekarang akhirnya gue muncul di permukaan, ya semoga ada terus di permukaan. Oh iya dong. Amin. Gile lu. Oke, secara itu terus, tapi waktu pas di modif, kok kata dia bannya kok kayak pakai rok gitu, velgnya masuk ke dalam. Nah, karena ciri khas X5 kan masuk ke dalam. Gue mau agak keluar dong biar keker. Akhirnya di sini kita nambahin, kita bikin baru. Kita tambahkan spacer di depan 2,5 inch. Belakang karena style terlalu dalam, ET-nya terlalu dalam, akhirnya ditambahkan adaptor ukuran 4,5 cm. Depannya spacer 2,5 cm, sorry bukan inch. Akhirnya jadi kayak gini nih. Karena Dia spacer nggak nggak keluar. bisa lebih dari 2,5. Betul, karena spacer nggak bisa lebih dari 2,5, akhirnya gue tambahkan adaptor. Dan ini cukup aman ya, sudah dites, ya ada beberapa kali revisi lah, tapi tetap harus di Jadi ininya keluar, bannya tuh ulang keluar. ya. Bannya agak keluar untuk satu jari. Di sini jadi akhirnya bentuk kekernya dapat. Terus oke, kita masuk ke LED. Karena waktu itu tanya sama Bang Valen, kita ada perjalanan malam nggak? Ada om, gue mau ganti lampu lebih terang dong, kata dia. Gue bilang, wah kalau lampu lebih terang, lu akan lebih makan kos. Better
lampu itu kan dipakai pada saat dari sini biar kelihatan. lihat dulu lampunya. dong, sini dong. Nah, Pada saat lu gelap aja gitu. Ketika lu gelap, lu cuma butuh lampu itu. Akhirnya gua belikan ini LED Crew. Ya mereknya memang nggak merek mahal ya. ya nggak usah mahal dong. Nggak usah, yang penting fungsional. Dan ini bisa menyinari. Satu RW. Jadi kalau kurang lampu untuk di panggung-panggung, acara-acara, ini bisa dipakai sewa. Benar. Sewanya nomor kontaknya kemana? Saya bisa hubungi di nomor-nomor bawah ini. Nanti ya. Ya. Nggak terlalu mahal lah. Dan biasanya kalau di kawasan yang gelap, Kita nyalain ini langsung semuanya kelihatan. Nah, di kawasan terang nyalain ini keluar binatang ya. Keluar semua binatang. Iya. Perkataan binatang. iya, keluar semua karena bikin orang silo. Kilo. Ini 240 watt. Cukup nggak dipakai di kita? Cukup, karena kan memang aki kita itu 100 ampere kali 12 volt itu sekitar Nah, ini penting. 500. Ternyata aki 100 ampere ya. 100 Gua ampere. kemarin sempat ngisi 80. 80 sebenarnya bisa, tapi karena kebutuhan listrik di sini besar, takutnya si akinya itu terlalu cepat habis dan alternator akan ngisi terus gitu loh. Jadi Nggak apa-apa, 100 cuma ya? memang jadi kasihan aja. Jadi 100 kalau paling pas. 100 ampere paling pas. Jadi 240 watt cukup, kita langsung jumper dari aki depan. Tentunya kita pakai sikring biar dia nggak kebakaran. Pasti dari sisi safety kita pikirin semua. Ini 240 watt bisa ditemukan di mana aja. Kalau mau lihat lampunya mungkin gue nyalain ya. Nah, lumayan lah, cukup menyinari. Hati-hati yang gelap. Nih gue gelapin nih, paling gelap nih. Bentar. Coba ulang. Gue nyalain ya. Nah, tuh. Kelihatan ya? Kelihatan. Tuh, padahal ini lagi terang loh. Lampu ini juga bisa menyinari hati-hati gadis-gadis yang sedang apa? Sedang pilu. Sedang pilu, terus cowok-cowok yang masih jomblo, itu bisa diterangin dengan lampu ini. Iya. Ya. So far itu modifikasinya satu lagi, karena dia bawa anak kecil, terus dia pengen ada entertainment di dalamnya. Ya gue bilang waktu itu sama dia, lu mau bentuk OEM atau mau bentuk aftermarket, plus minus. OEM secara look itu akan bentuknya seperti standar asli, tidak ada perubahan, hanya layarnya di dalamnya Android. Atau universal yang layarnya gede, lu bisa puas, fungsinya banyak, cuma dari sisi standar bentuknya X5 hilang. Akhirnya dia memilih yang universal karena anaknya senang layar yang gede-gede. Kita lihat yuk. Nih. Ini nih, lihat di sini. Ini pakai head. Apa knalpot dulu nih? Oh, ini dulu aja. Ini dulu soalnya bunyi nih. Oh, oke. Terserah mau kenapa. Oh, ini aja dulu, nyalain dulu aja. Oke. Nah, ini akhirnya head unit universal yang dia pilih karena memang anaknya senang untuk duduk di belakang dan supaya tidak terlalu besar juga kalau taruh di belakang, akhirnya dipasang depan yang universal. Ini fitur Android, banyak ditemuin di mana aja sih, tapi ini lebih lengkap dan lebih cepat secara RAM dan storage-nya ya, dan lebih bagus. Itu sih. Oke. Itu oke, kita sekarang Tadi yang ditunggu-tunggu tuh bunyinya. belum. Udah. Oke. Yang ditunggu-tunggu tuh bunyinya, Om. Bunyi apa dulu nih? Bunyi si Bodat. bodat. Bang, kenapa? Oh, kenapa? Kenapa aja? Ya kini Karena gua nggak ngerti muffler itu Iya. apa. kita Tuh, udah bubut kemarin ya. bukan bubut, bobok. Sama Oh, udah iya. kita ketok-ketok tuh Nggak apa-apa magicnya. lah, kita ketok-ketok, kita kosongin, kita ganti mufflernya atau knalpotnya dengan bentuk bola. Banyak kan ngomong Bapak, langsung nggak kedengeran suara Bapak. Suaranya men, lu dengerin. Ini raumannya nggak seperti 4.600 di dalam hati, 3.000 itu di dalam kepala. Tapi Kalau- jangan lu dengerin di situ, meledak kepala lu. Iya. Apalagi kalau kena ke hati. Aduh, bahaya men. Dalam. Oke, Jadi ini konsep apa Mas Adit tadi? ini Overland. konsep overland yang memang dibikin oleh yang Bang Valen minta bikin untuk konsep overland, nanti ikut kita kemana-mana. Yang salah satunya event yang dekat lagi nanti kita bakal jauh Juni. ke timur, itu di bulan Juni. Nah ini yang kita pakai nanti. Karena Thanos dan Bodat itu, Nah ini terangin. Ini kayaknya kenapa lu mesti ada dua gitu? oke, kenapa Kan mesti sama ada? mobilnya. Secara fisik Thanos dan Bodat sama-sama pakai baju, Tuh. sama-sama pakai celana. Betul. Tapi lu bisa bedain Indonesia sama bule besaran mana? Apanya? Nah itu Bodat sama Thanos besaran mana? Oh. Jeroannya besaran Thanos. Thanos di spek untuk jalan on road, On road, aspal. aspal. Ya. Si pemilik mintanya sleeper, nggak mau dirubah-rubah. Oke. Sleeper itu ngantuk.
ya dianggap mengantuk oleh orang. Tapi ketika dibangunin dia lari duluan. Oh, dia pelan-pelan ngintai ya. Ya, nah Bodat memang spek untuk overland, makanya kita ganti ban all terrain, nggak ganti ke multi-terrain karena memang trek yang kita lewatin itu nggak banyak jalan berlumpur lah. All terrain udah sangat cukup, apalagi dia dengan penggunaan BF Goodrich ya, yang memang bannya depan bagus. Atau Belum bagus. lunas. Belum lunas ya? Bannya belum lunas ya. Aduh, kita Makanya yang review. punya nungguin. Ini ada yang nungguin. Yang punya nungguin. Kita nge-review kayak ditungguin debt collector ya. Itu karena jangan sampai nanti ini udah di review-review kagak diberesin hari ini Betul, bayarannya. nanti bisa jadi video tayang sama dia dilaporkan. Betul. Laporkannya bukan Sarah. Tapi Tulisannya Belum bayar bang. iya, saya paling ngeri tuh emang debt collector, Pak. yaudah kita Setiap bikin acara apa-apa tuh saya tuh was-was. kita nggak usah bayar deh. Anggap aja ban ini ban sewa aja ya. Ya, Nanti kita tukar lagi. sewa buat konten. Iya benar. Nah, tapi Dit, Nah, gua dari temen-temen X-Explore Ah. tetap banyak saran-saran. ya. Apalagi untuk konsep overland ini yang harus ditambahin buat Bodat. Katanya ini apa rooftop tech tuh apa? Saran gua sih ngikutin pasang rooftop tent ya, karena teman-teman yang lain juga ada banyak rooftop tent, apalagi yang anaknya masih kecil-kecil dia senang untuk tidur di atas, dan itu sangat bagus. Dengerin ya untuk semua yang suka overland, itu sangat bagus untuk experience-nya anak-anak. Dia bisa cerita ke teman sekolah, teman rumah, Bagus, tapi mobilnya RT, RW. Iya makanya. Ya udah. Kita bahas yang bisa kita beli aja. Enggak, sorry sebelum itu rooftop tent itu maksudnya tenda. Tenda di atas mobil. Itu bagus buat edukasi anak-anak, dia dapat pengalaman yang memang dia nggak pernah ada. Mungkin zaman kita kecil dulu belum ada ya? Belum lah. Ada sih. Tapi Ada paling zaman kita tenda-tenda kecil- pramuka. bukan tenda. Itu kan rooftop tent artinya orang ada di atas juga dong. Oh iya benar. Zaman kita sekolah kalau naik metro atau naik kereta api di atas. Oh angke anak Angka. kereta. Iya, sama sih Mir. Nah, kalau ini tenda, itu harus lu pasang. Rooftop tent. Oke. Pertama rooftop tent harus beli. Terus dari sisi winch nggak perlu lah ya. Wheels nggak usah. Terus ya rooftop tent aja cukup. Terus sama lu persiapan di dalam sih seperti cooler box, Oke. terus kursi, bangku. Selama ini kan kalau lu camping dengan teman pasangan lu, Iya. ya itu selalu minjem bangku kita, men. Oh iya bener. Iya. Harus punya sendiri. Harus punya sendiri. Iya. Itu jaring kalau overland bukan jaring kan? Nggak perlu, nggak apa. Kawat-kawat itu. Kawan-kawan aja. Nggak usah, Nggak usah pakai jaring, itu terlalu mahal dan nggak terlalu penting lah itu buat anak-anak on road. Dan kalau dengerin yang orang-orang yang jual jaring, nggak usah terlalu mahal karena nggak laku. Maksudnya siapa itu? Lu kenal? Banyak ada di OLX, jual murah aja 3 juta, 2 juta gitu. Biar kita beli, ketika kita beli kita mahalin. Oh gitu Itu maksudnya. teknik jualan dong. Jadi saran lu jangan usah jangan mahal-mahal jual. Sama mahal, sampai sekarang belum laku-laku juga. Nggak laku tuh. Bener. Ya, Kayaknya lu kenal orangnya ya? kenal, nah. Jadi itu ya. Jadi Itu. tapi artinya dari awal udah lumayan perubahannya ya. Udah lumayan perubahannya, udah jauh dong. Lihat dari keker yang Iya. tadinya itu kurus, kerontang Iya. gitu kan. Dia kayak nggak keurus. Terus suara kayak suara. Kalau mobil overland kalau nggak pakai suara motor racing, kalau di rumah gua itu suka dikatain sama warga. Apa tuh? Ini mobil besi, ini mobil bensin atau mobil listrik, nggak ada suaranya. Gila nggak? Karena kalau buat yang konsep ini mah harus ada suara dong. Harus ada suara. Kenceng nggak, Mak? Nggak kenceng nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ada suara. Bener. Itu dia guys. Jadi Jebret Team penjelasannya singkat, jelas, padat tapi sangat teknikal ya. Betul. Tapi juga dengan bahasa-bahasa yang mudah kalian pahami. Karena kalau bahasanya yang berat-berat juga gue tahu lu pada nggak ngerti ya. Makanya kita pakai konsep yang berbeda. Lu boleh kenal sama reviewer yang lain. Tapi yang berbeda dari kami adalah Kami selalu mereview mobil kami sendiri. Betul. ya bukan mobil-mobil pinjem di showroom terus kita videoin. Belum. Bukan. Belum. Sampai sekarang. Ya, mungkin nanti ya. Nanti. Jadi kita selama ini masih review mobilnya sendiri, Ya. milik sendiri. Ya kedepannya ya boleh juga sih. Boleh sama sih kalau udah nggak ada lagi mobilnya udah. Tapi kita berangkat dari kata-kata yang memang teman-teman mengerti dengan seperti bahasa biasa. Itu. Oke, yang terpenting itu. Kedua, Betul. dari kita yang tidak mengerti terus nggak mengerti, terakhirnya baru ngerti. Yang penting akhirnya jadi ngerti. Jadi ngerti. Jadi edukasi itu tidak melulu juga serius, tapi juga tidak semuanya bercanda. Dan tadi kita bisa tahu ternyata untuk satu mobil yang sama bisa dibentuk menjadi dua fungsi yang berbeda. Betul. Dan Karena memang jenis mobilnya sendiri fungsional ya. Betul. Yang terpenting di bawahnya yang kita bawaan karena ini bisa semuanya. Mm-mm. Karena unggulan dia itu bawaan dari bawah aslinya dia sudah all wheel drive. All wheel drive. Jadi bisa dibawa ke on road, bisa dibawa ke off road, tapi tentunya dengan kapasitas
yang memang dia milikin, kita nggak bisa offer. Tapi kita juga punya satu mobil yang memang dibangun untuk off-road kelas berat. Ada nanti tayang ya. Kalau Karena- boleh nanti kita bisa datengin ya. boleh. Punya kita juga. Maksudnya kita punya teman kita. Punya teman. Nanti kita akan review bareng-bareng. Ya. Karena sekarang lagi dirahasiakan bentuknya. Betul. Jadi ternyata X5 L53 ini fungsional, bisa macem-macem. Betul. Nah, kalau misalnya disuruh kejar-kejaran sama Thanos, ya dia nangis. Nangis. Tapi Thanos disuruh main di batu sama di jalan yang lumayan berat, ya Nangis. nangis juga. Jadi sesuai lah fungsi dan juga tentunya kegunaannya. Betul. Dan sepertinya kameramen kita udah mulai pegel. Betul. Karena dari sisi ketahanan tubuh ya kita Ya. lihat dia kan Sudah agak gemetar. Sudah agak Ini gemetar. Kode berat jam makan siang dia. kode berat jam makan siang yang jelas guys. Itu sudah kita review lagi hobi duniawi perubahan bodat dari yang standar menuju ke overland. Overland. Memang masih banyak yang perlu ditambahkan. Tidak banyak nih, sedikit yang perlu Sedikit ditambahkan. ditambahkan. Tapi ini perubahan pertama yang gue lakukan terhadap mobil. Itu baru yang overland Dit. Betul. Karena gue merubah ganti shock breaker, Betul. disc rem, Disc brake ganti. disc brake, Kanvas rem Kanvas ganti. rem. Semua udah diganti. ball joint. Ini Ball gue nggak tahu bentuknya apa. Ada ganti lagi ventil apa nih? Ventilator ya? Apa? Bukan ventil Hermes. Bukan yang ini. Power window. Oh, yang power window itu Apa namanya? regulator. Regulator. Regulator ganti. Hermes, gua nggak ganti, cuman gua double tip. Double tip benar. Terus karburator. Bukan ada karburator ini. Karburator, radiator. Radiator. Radiator tuh Nah, itulah kita ingat ya. Kita suka keselip antara radiator, nggak karburator. beda itu. Walaupun itu bentuknya berbeda, tapi tolong maklumin, pasti teman-teman juga banyak yang nggak tahu itu apa. Bener. Ya bareng-bareng sama kita sama-sama nggak tahu. Akhirnya Iya. dia tahu, Jadi diperbaiki. tahu. Lu tahu nggak? Tahu. Oh, tahu. Masih tahu. Oh, iya. Bukan radiator kan gua ganti. Nah. Nggak taunya si cooler di bawahnya juga harus gua ganti. Oil cooler harus ganti dong. Jadi gua ganti. Jadi ini tuh udah gua bilang lahir batin udah ganti. Harus ganti. Gitu. Jadi sebelum dia lebaran sudah lahir batin. Udah lahir Maafnya batin. doang belum? Makanya gua harus baik sama dia. Iya, karena alasannya banyak mulu setiap diajak ketemu selalu. Iya, karena rusak. udah akhirnya semua udah diganti Dit. Jadi originalnya masih ada, yang lain-lainnya perlu diganti, udah diganti. Itulah dia perubahan seberat. Kita langsung panggil drivernya aja ya buat nyobain. Mas Yayat, tolong di. Ini driver yang kemungkinan nanti akan sering ditemuin. Iya. Dia nyetir. Ya ini adalah Kita nggak bisa nyetir, nggak usah. nggak bisa. Jadi Nggak untuk usah. mobil-mobil yang agak gede pasti Adit yang review. Sedan ada Mas Indra. Tapi yang ngetes mobilnya Selalu Mas Yayat. karena dia pembalap yang udah hijrah ya. Iya. Ya, namanya Muhammad Hidayat Syarif, dikenal dengan Yayat Sakti. Dulu dia tuh kalau nggak salah ikut Dakar gitu di bukan Bukan, itu dulu Dakar, sekarang dakwah. Oh iya dakwah. Beda. Coba Mas Yayat coba in frame. Kelihatan kan hobinya dakwah. Iya Mas Yayat. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rumah berapa Mas? Mas, boleh coba nggak? Apa tuh? Buat biar nggak kelihatan jalannya gitu. Kasih Mas, tahu oke. teman-teman Iya. bodat yang udah kedesain dalam bentuk overland. Iya. Oke. Mas, ini juga Mas Yayat udah nyobain seminggu nih. Sudah. Kurang 3 hari. Jadi baru 4 hari. Nggak apa-apa, bisa Gimana dicicil. Mas mobilnya? Mobilnya enak, mesin utamanya sehat, kaki-kaki senyap ya. Bahasanya ini banget ya, Instagram jual mobil ya. Iya iya benar. Kaki-kaki Nggak semua. apa-apa, dia jelaskan, tapi terakhir tolong jangan dikasih tahu bahwa perawatan ini mudah. Karena otomatis nanti harga-harga di OLX tinggi. Ya, kalau ketahuan mudah. Iya, biar teman-teman kita beli dulu semua, baru kita tinggikan harganya. Betul, dan dia bisa datang ke kita ya. Pengalaman yang paling inilah England. Apa Mas? Parkir, nyenggol lampu. Lampu RT nyala. Oh yang ini, lampu tadi terus. Tetangga ngingetin, Pak mau ada acara di rumah. Udah gue bilang lampu itu nih tetangganya tahu dia ini emang udah hijrah jadi sopan. Kalau tahu tetangganya kayak gua, ya itu binatangnya dikeluarin semua. Lu kira rumah lo tuh rata-rata tuh lihat tuh satpam udah pada mau ngajak gua tuh dari tadi nge-review mobil mulu ya. Mas Yayat boleh cobain nggak? Kita mau nge-shoot gambarnya. Boleh. Nanti kacanya diangkat aja Mas. Oke. Jadi sebenarnya Mas Yayat nggak kelihatan. Oke. Mantap sekali ya. Oke guys, Mas Indra. Apa?
Ayo Ras. Inilah tim Hobi Duniawi yang akan mereview mobil-mobil yang ada di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya, dan juga daerah-daerah lain. Siap kami caplok mobil-mobilnya. Karena kita akan beli dulu baru kita review. Ya, benar. Kita tidak Setelah kita review, kita jual balikin lagi. balikin lagi. Kita jual lagi Ras. Ya kan, siapa tahu dari review ini bisa menjadi rezeki buat kita. Amin. Ya kan? Amin. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kata anak-anak pinggir jalan, subscribe ya. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris, subscribe. Oke? Untuk itu, Jebret Media TV akan kembali lagi di Hobi Duniawi. Ingat bahwa lebih baik menyesal daripada apa sih? Lebih baik Lebih Dari lu dulu. Oke, Siapin atu-atu. lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau saya sih karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang suka mengambil mobil rare, lebih baik DP dan bayar daripada nyesel barangnya hilang. Lebih baik beli dulu, baru nyesel daripada nggak beli tapi nyesel. Ya. Lebih baik Nyesel beli. Aku nggak perlu udah diambil semua. Intinya itu semua adalah duniawi, tapi jangan lupa sesuaikan dengan budget kalian. Kalau emang nggak ada, ya udah ngutang aja. Oke? Jangan lupa dibalikin. Sampai ketemu lagi.